Kembali lagi bersama kami di Newsline dan kita beranjak ke topik berikutnya. Kalau tadi soal gempa yang melanda sejumlah wilayah di Banten, sekarang kita mau bahas terkait pesawat Japan Airlines, maskapai Japan Airlines dengan nomor penerbangan 516 yang bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda, Tokyo pada Selasa 2 Januari sekitar pukul 17.40 waktu setempat. Padahal ya maskapai JAL atau Japan Airlines ini membawa 379 penumpang dan juga awak pesawat. Untungnya seluruhnya ini berhasil diselamatkan dalam proses evakuasi. Tetapi ada 5 dari 6 awak pesawat penjaga pantai yang meninggal dunia di maskapai satunya lagi. Dan kita ketahui bahwa maskapai yang bertabrakan dengan JAL ini merupakan maskapai yang akan membawa bantuan untuk dapat membantu korban gempa yang terjadi di Jepang sebelumnya dengan kekuatan 7,5 magnitudo. Jadi sangat miris sekali Naila ya ketika Jepang baru diterpa gempa, kemudian ada pesawat yang ingin membawa bantuan untuk korban-korban gempa, tapi malah harus tertabrak dan juga terbakar, bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, ada 5 orang ya yang tewas akibat kejadian atau insiden ini. Nah, pesawat penjaga pantai yang bertabrakan dengan pesawat Japan Airlines saat hendak menuju Bandara Niigata. Ini adalah pesawat yang akan mengantar bantuan, tadi sudah disebutkan, dan akibat insiden ini Bandara Haneda sempat ditutup dan pakar penerbangan memuji ya upaya penyelamatan yang dilakukan para kru dan pilot maskapainya karena tidak ada korban dari maskapai tersebut. Semuanya selamat ya. Padahal kalau kita lihat visualnya sangat sampai terbakar seperti ini. Dan sebelum terbakar seperti ini, artinya proses penyelamatan untuk mengeluarkan seluruh kru dan juga seluruh penumpang pesawat itu berhasil dilakukan oleh kru dan juga pilot pesawat dari Japan Airlines ini. Patut diapresiasi. Semoga ini bisa menjadi contoh juga, mungkin contoh baik untuk dapat proses penyelamatannya walaupun tabrakannya jangan sampai kejadian lagi di manapun itu. Dan evakuasi berjalan sukses dan menunjukkan bagaimana terlatihnya kru kabin di sana. Investigasi tabrakan 2 pesawat sampai saat ini masih terus dilakukan. Betul sekali. Kalau mau flashback sebentar, kronologinya ini terjadi kemarin di 2 Januari 2024. Pesawat Airbus A350-941 milik Japan Airlines ini dengan nomor penerbangan JL516 dari Bandara New Shitos di Sapporo mendarat di landasan pacu 34R Bandara Internasional Haneda, Tokyo pada pukul 17.47 waktu Indonesia bagian Barat, Naila. Tapi setelah mendarat, pesawat itu malah bertabrakan dengan pesawat Japanese Coast Guard yang kodenya adalah JA722A yang akan berangkat menuju ke Pangkalan Udara Niigata untuk dapat membantu korban gempa di Noto, Prefektur Ishikawa. Keduanya terbakar langsung. Kita lihat ya visualnya. Seperti inilah kondisi pada saat terbakar. Iya, tabrakan. Jadi kondisi apinya juga memang membesar di sana dengan kondisi seperti itu. Yang jelas tabrakan ini terjadi usai pesawat mendarat dan bandara juga sempat ditutup. Kemudian pesawat penjaga pantai hendak kirim bantuan ke gempa, ada 5 orang yang tewas ya. Dilansir dari AFP Selasa, pada 5 orang tewas ini merupakan awak pesawat milik penjaga pantai. Jadi total ada 6 awak dalam pesawat tersebut. Satu lainnya yakni kapten pesawat berhasil lari saat kejadian. Hanya 1 yang selamat dari pesawat penjaga pantai itu, 5 harus meninggal dunia. Tapi sekali lagi untuk pesawat Japan Airlines 367 penumpang bersama dengan krunya ada sebanyak 12 orang berhasil selamat. Kita patut apresiasi, tapi kita juga tutup berbelasungkawa dengan 5 korban meninggal dunia. Dan Perdana Menteri Jepang menyampaikan belasungkawa setelah peristiwa tabrakan antara pesawat penumpang dan pesawat penjaga pantai Jepang di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo yang menewaskan 5 orang di pesawat penjaga pantai. Ia juga mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada para korban yang sedang dalam misi membantu korban gempa. 日航の職員の方々、また空港の職員の皆さん、また乗客の皆さんの冷静な対応によって、日航機の乗員乗客379名は、全員脱出できたということであり、このことについては感謝を申し上げます。この方々は被災地、被災者のために高い使命感、責任感を持って職に当たっておられた職員であり、大変残念なことであり、その使命感に敬意と感謝を表しながら、
哀悼の誠を捧げる次第です。Kita turut berbelasungkawa dan juga merasakan kesedihan juga dalam proses untuk membantu korban gempa, tapi malah terjadi insiden yang juga cukup mengerikan. Saya ingin tanya ke warganet seperti apa tanggapan kalian semua, tapi saya juga mau tanya nih, dari mana sih asal-asal kalian semua yang sudah bergabung di TikTok? Ini ada dari cukup banyak, ada dari Tangsel, Just Jaya, kemudian dari Bunda Zara, Assalamualaikum, selamat sore dari Jakarta Timur hadir, dari Borumalu dari Medan, Kang Badrun dari Dumai Riau, Mufi Hussein dari Makassar juga hadir, ada Faiz Isal dari Sumedang. Sumedang lagi gempa, kamu semoga aman ya, Faiz Isal ya. Ada Andindin dari Indramayu, kemudian juga ada Ica dari Medan hadir, kakak cakep sedunia katanya. Ada dari Nasir Firmansyah di Kota Bekasi, kemudian juga dari Sukabumi, dari Tangerang Selatan, ada Ayu Aderita dari Padang, ada Andindin dari Indramayu, dari Sabang sampai Merauke, seluruh ada semua Indonesia di sini ya, ramai ya kalau di TikTok. Di Instagram juga jangan mau kalah dong, ayo dong ramai, sebutkan kalian dari mana. Ini karena live langsung di televisi loh ya. Betul bisa sekali. kita tampilkan, komen-komennya tetap santun. Bagaimana nih Angga menanggapi terkait dengan kecelakaan atau tabrakan antara pesawat Japan Airlines dengan pesawat penjaga pantai di sana. Yang niatnya untuk memberikan bantuan ya. Untuk korban gempa, ini malah terjadi insiden lagi ya. Baik. Kemudian juga ada kesaksian dari warga setempat yang melihat kejadian, katanya ada benturan mendadak beberapa saat sebelum pesawat mendarat dan melihat api di mesin pesawat, berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri sambil mencoba tetap tenang katanya ya, kesaksian. Betul sekali, bukan hanya dari warganet kesaksian saja yang berkomentar Naila, tapi di Instagram juga ini sudah ada yang ikut berkomentar. Kalian juga ikut berkomentar TikTok dan juga Instagram, tapi kita akan rangkum dulu beberapa yang sudah berkomentar di Instagram. Ini ada dari Wistrianti Les, mengatakan evakuasinya cepat juga ya, padahal saat landing sudah terbakar dan mungkin orang-orangnya tertib jadi tidak berhimpitan. Iya, ini dari Calmi_Rin, pilotnya keren banget sih nih, pesawatnya tetap dalam kendali sampai mendarat dan penumpang semua selamat walaupun habis tabrakan ya. Innalillahi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Ada juga dari Dejak, ini mengatakan penumpang pesawat sipil selamat, tapi awak pesawat Japan Coast Guard selain pilot 5 awaknya meninggal dunia. Dari Kus SXX, roda pendarat depan patah, jadi bodi pesawat kena landasan aspal. Pilotnya memang jago juga, tadi sudah mendapatkan pujian ya dari cara mengevakuasi. Betul, kalau kita lihat di video amatirnya juga memang rodanya tidak keluar dan ketika keluar tuh patah. Jadi benar-benar langsung bodi pesawat menempel ke aspal. Ada juga video dari dalam pesawat itu, warga yang merekam sudah gelap, asap sudah di mana-mana, tapi tetap bisa dengan tertib mengarahkan kru dan juga pilot keluar semua penumpangnya. Kemudian sudah selamat semua, sudah dipastikan selamat semua, barulah ini ya kita lihat terbakar pesawatnya. Dan ini seluruh bagian utuh dari pesawat ya sudah terbakar karena api merambat begitu cepat ya. Tidak bisa dibayangkan ya bagaimana mencekam kondisi pada saat itu, apalagi ada 372 penumpang di dalam yang harus diatur sedemikian rupa untuk dapat keluar dari pesawat, belum lagi mengaturnya, belum lagi untuk dapat menenangkannya, belum lagi berhitung dengan waktu bagaimana caranya ketika semua ini harus keluar, barulah keluar semua dan juga dapat selamat semua dalam insiden yang terjadi kemarin. Betul, ini masih ada satu komentar dari It's Miris XXX. Pilot kru numpangnya gerak cepet banget nih, emergensinya begini, sekeren ini protokol safety di Jepang. Belum lagi alarm gempa sebelum gempa terjadi, luar biasa. Mereka ilmunya dipakai untuk keselamatan manusia. Semoga nggak ada korban jiwa dari pesawat penjaga pantai, tapi ternyata sudah dikonfirmasi ada korban jiwa sebanyak 5. Ya, waktu kita contoh lah ya, seperti ini ketika ada gempa bumi, Jepang sangat tanggap sekali untuk dapat memberikan mitigasi bencana, ada alarm sehingga korban itu semakin minimal, dan ketika ada tabrakan pesawat pun pilot di sana bersama dengan kru pesawat serta seluruh awak kabin yang ada di sana bisa membantu sehingga bisa terselamatkan semuanya dengan tenang, tidak ada korban jiwa meskipun untuk pesawat penjaga pantai harus ada 5 orang yang meninggal dunia. Baik, kita pengen lihat juga tanggapan dari warganet melihat insiden ini yang belum lama terjadi setelah gempa disertai tsunami menghantam Jepang, dan kemudian harus ada insiden seperti ini. Ini sudah marak ramai ya beritanya di media sosial. Gimana nih kalau kalian menanggapinya? Kita doakan semoga korban ini
dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Amin. Di TikTok juga ada Naila dari Mr. Edi Caturnugroho mengatakan keterangan dalam menghadapi bencana adalah kunci keberhasilan banyaknya yang selamat. Iya. Tetap dicontoh ya Naila ya. Ada juga ini yang mengatakan semoga hal ini bisa menjadi contoh bagi tim KNKT untuk bisa cepat tanggap. Semoga bisa dipelajari. Ada juga yang mengatakan semoga semua dapat dilalui ya tahun 2024, tahun berat ini. Waduh, walaupun di awal tahun ada cukup banyak bencana, tapi marilah kita bersama-sama pemirsa untuk berdoa agar 2024 bisa kita lalui, bukan hanya bencana saja, tapi juga yang baik-baik didoakan dan juga diaminkan. Harus dong berdoa untuk yang baik-baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.